Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri, terima kasih sudah datang. Saya nggak tahu kapan Pak Menteri pertama datang ke Mahkamah, jangan-jangan sekarang ya. Sudah ada juga sebelumnya ya. Lupa namanya Pak, orang kalau sudah jarang ketemu jadi lupa begitu. Sebetulnya Pak Menteri, ini kan ada banyak ya permohonan tentang material undang-undang kesehatan. Kami sudah menyampaikan beberapa hal kepada perwakilan pemerintah untuk melakukan, misalnya kita di sidang sebelumnya minta, ayo dong bicara baik-baik lagi semua. Dan saya sudah baca juga Pak Menteri sudah undang beberapa dekan ya kalau nggak salah, dan tidak ada yang mau hadir. Itu soal yang harus Pak Menteri selesaikan. Itu gimana caranya begitu? Karena begini Pak Menteri, ini kan isu yang very complicated isu sebetulnya, yang harusnya proses penglibatan semua pihak itu memang harus lebih intensif. Tapi ini kan kita tidak bicara soal uji formil lagi, itu sudah selesai. Tapi bukan berarti tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang bertikai ini dalam tanda petik, biar agak lebih kedengarannya lebih mudah dipahami, bisa menawarkan solusi kepada mahkamah. Ini loh, ini kalau zero sum game, main-main menang-menang kalah-kalahan kan berbahaya untuk soal-soal yang seperti ini. Nah, kami menyampaikan sebelumnya bertemu pihak-pihak ini supaya nanti ada kerangka solusi yang jauh lebih konstruktif yang bisa ditawarkan. Bisa nanti disampaikan bersama-sama. Ini loh yang kami sepakati bersama-sama terkait dengan beberapa isu. Nah, itu sih sebetulnya tujuannya. Kenapa? Kalau begitu kami memutuskan, nah itu sudah repot, sudah sampai di tahap itu. Dan itu kan harus dilaksanakan, tidak bisa tidak. Itu tujuannya yang utama Pak Menteri. Jadi kalau teman-teman dari organisasi profesi, dari kolegium, dari Fakultas Kedokteran sebagai institusi pendidikan diajak rembuk ya datang dong gitu. Kalau nggak mau berarti nggak mau mencarikan jalan keluar. Jadi Pak Joni itu ingatkan juga, datang aja nggak apa-apa. Ini kan bukan kalah-kalahan atau menang-menangan ini. Nah itu satu hal yang menurut kami di mahkamah perlu dilakukan. Kenapa? Kami ini orang yang memiliki pengetahuan yang terbatas tentang yang diperdebatkan ini. Nah kalau tidak ada solusi yang lebih komprehensif dari semua pihak, ya kami akan putuskan berdasarkan semua bahan yang dimasukkan ke kami. Yang kami yakin tidak semuanya dimasukkan. Itu Pak Menteri. Misalnya, kami pernah minta, tolong dong pemerintah sampaikan kepada kami. Apa sih catatan jelek pemerintah nih soal ID misalnya? Kita bicara terus terang saja. Ada bukunya setebal apa sih kajian yang dilakukan. Jadi tidak berdasarkan kesimpulan yang asumtif. Jadi kalau Pak Menteri punya dengan pemerintah, tim pemerintah, ini loh catatan kami terhadap ID selama ini, sehingga kami kemudian membuka katup yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi tunggal. Nah itu harus disampaikan, jangan disembunyikan. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Staf Ahli, tolong disampaikan kepada mahkamah apa hasil telaah. Agar kami tahu juga, kalau begini memang nggak bisa dipertahankan tunggal ini, harus dibuka ruang. Karena Pak Menteri di ruang sidang ini ada Pak Judil Heri ini. Itu beliau termasuk orang yang nyinyir terhadap ID dulunya, mengajukan permohonan ke sini. Ya nih semuanya kan tahu, Pak Joni juga yang ada di sini kan. Tapi informasi itu nggak pernah masuk ke kami. Apa sih yang diperdebatkan di luar panggung itu? Nah, tolong itu disampaikan kepada kami, Pak Menteri. Karena begini, biasanya kalau pembentuk undang-undang mau mengubah sebuah undang-undang, biasanya ditanya dulu kepada usernya. Usernya kan tidak ID saja. Jadi kalau sini mangguk-mangguk tidak ID saja. Kepada rakyat yang paling penting, apa sih problem selama ini. Tapi ID ditanya juga, kolegium ditanya juga, Fakultas Kedokteran ditanya juga. Nah tolong itu kalau ada kajiannya Pak Menteri, supaya kami bisa diberi pengayaan terhadap itu. Karena begini loh Pak Menteri, prinsip putusan Mahkamah Konstitusi,
kalau kami sudah pernah putuskan, meskipun undang-undangnya diubah, sepanjang substansinya sama, kami masih bisa menggunakan pertimbangan sebelumnya, kecuali memang ada dasar argumentasi yang lebih kuat untuk kami bergeser. Ini pendirian standar ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, tolong itu Pak Menteri disampaikan kepada kami berkaitan dengan apa? Dengan soal seperti ini, agar kemudian ini saya mendengar banyak suara nih, dokter-dokter baru, baik yang tidak suka dengan ID maupun yang tidak suka dengan pilihan pemerintah ini. Jadi ketemu, ada kegiatan alumni segala macam, nanya begitu. Ini katanya ID ini memang begitu dari dulu, saya enak perutnya aja katanya. Nah, ketemu yang tidak suka pemerintah saya enak perutnya aja mengubah undang-undang ini. Nah, informasinya kan harus agak lebih detail dikasih ke kami Pak Menteri. Itu yang paling penting yang ingin kami peroleh, hasil studi pemerintah. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri, tolong disampaikan, ini ketika terjadi proses awal dulu, apa sih catatan-catatan keberatan yang disampaikan oleh teman-teman di organisasi profesi terhadap draft yang dibuat oleh pemerintah itu? Nah, itu Pak Menteri, supaya kami bisa melihat juga dan apa yang dijelaskan oleh pemerintah terhadap organisasi-organisasi itu. Itu yang yang soal meskipun kami di Mahkamah transformasi, mereform itu menjadi sesuatu keniscayaan. Jadi kalau orang mau dengan posisi tidak berubah, itu namanya pemelihara status quo. Kita juga imbau kemarin Pak Menteri, supaya ID koreksi diri juga. Kita sampaikan di sini. Nah, kita mau, karena pemerintah itu yang dapat amanat untuk tujuan bernegara di bidang kesehatan, ya memang tidak mungkin menghabiskan peran pemerintah, tidak memberikan peran ke pemerintah itu tidak masuk akal. Tetapi tidak boleh pula menghilangkan peran yang lain-lain itu. Nah, itu saja sih poin kita. Soal ini kan sudah berulang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Tolong Pak Menteri, Bapak pesankan kepada staf Bapak supaya yang diminta tadi disediakan. Ini kalau ada Pak Menteri yang perintahkan, jalannya biasanya lebih cepat ini. Nah itu, terima kasih Pak Ketua. Baik, sudah habis dari Hakim, Pak Menteri dan dari pemerintah. Nanti supaya ditambahkan dalam keterangan tertulis Pak, karena tadi ada permintaan yang hari ini tidak atau belum disampaikan, yang intinya kejujuran, keterbukaan itu supaya kenapa hal-hal lama itu kemudian tidak dipertahankan, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan yang belum disampaikan tadi. Itu oleh karena itu kami lebih memilih untuk keterangannya nanti ditambahkan dalam keterangan tambahan tertulis. Sekalian sedikit saya dari saya Pak Menteri, kalau peluang dapat organisasi itu lebih dari satu, saya tidak melihat desain kode etik dan majelis etiknya seperti apa ya Pak? Apakah satu kode etik dan majelis etik, ataukah nanti masing-masing organisasi karena merujuk pasal 28 tadi kemudian bisa semaunya sendiri membuat kode etik dan majelis etik? Sehingga nanti ada dokter di organisasi lain yang sudah pernah dikenakan sanksi bisa masuk di organisasi yang satunya lagi, seperti dimungkinkan advokat misalnya tadi yang disampaikan yang mulia Pak Arsul tadi. Itu kan sangat berbahaya karena standar ini kan harus satu, kuat dan harus erat sebenarnya kan begitu, karena tidak boleh ada multi standar karena ini berkaitan dengan soal nyawa orang kan, nyawa manusia. Kemudian yang kedua dari saya Pak Menteri, sebagian keterangan tadi kalau saya cermati sudah argumentatif ya keterangan tadi. Tapi nah barangkali ini pernah yang disampaikan para hakim di persidangan sebelumnya. Apakah memang ada peraturan-peraturan pelaksanaannya yang kemudian bermasalah Pak Menteri? Nah, kami mohon diberikan inventarisasinya
berapa perkara yang diuji di Mahkamah Agung yang menjadi peraturan organiknya daripada undang-undang ini, Pak. Nah, ini barangkali kemudian ada pembelokan-pembelokan dalam arti dalam tanda petik ya, pembelokan-pembelokan di aturan pelaksanaannya. Meskipun ini bukan menjadi kewenangan MK, tapi paling tidak kita ingin tahu originalitasnya, norma sebenarnya seperti apa. Itu. Mungkin itu saja dari saya tambahannya Pak Menteri. Atau sementara kan ada yang disampaikan, silakan. Boleh. Singkat-singkat nanti sebelum ditambahkan secara tertulis. Jadi memang karena saya yang menggelitik artinya kita kurang baik mungkin menjelaskan itu pertanyaan Ibu Eni, pertanyaan Pak Arief, pertanyaan Pak Guntur. Ini pemerintah apa sih maunya gitu ngerubah ini kan, lepas bahwa nanti ada 12 atau 25, tapi itu kan ditanya maunya apa. Bapak Ibu, sebenarnya pemerintah itu semuanya kami ingin Indonesia jadi negara maju, Pak. Itu Indonesia emas. Negara maju itu definisinya sangat jelas, Pak. Itu pendapatan per kapitanya harus 14.800 US dollar. Kita tuh 4.800. Itu yang kemudian kalau saya terjemahkan rata-rata per bulannya 15 juta. Kita sekarang di posisi 5 juta. Jadi dalam waktu berapa puluh tahun ini kita harus naik dari 5 juta ke 15 juta. Kalau enggak kita enggak akan jadi negara maju. Nah, catatan kedua yang bermasalah di sisi kesehatan, karena di sejarah bangsa-bangsa di dunia, potensi negara maju itu terjadi pada saat puncak bonus demografi. Karena pada saat itulah jumlah pendapatan paling banyak. Karena orang yang produktifnya banyak. Begitu udah lewat yang usia tua kayak saya lansia ini turun, ini kan tidak produktif sehingga nggak bisa menaikkan GNI per kapitanya itu jadi tinggi. Nah itu terjadi 2030-2035 Pak. Kalau bangsa Indonesia gagal menjadi negara maju, gagal menembus 14.800 antara 2035-2040, seumur hidup Pak, anak kita, cucu kita akan tinggal di negara berkembang. Biasanya orang ekonomi bilangnya middle income trap. Jadi kita akan berdosa seumur hidup kita karena membiarkan negara Indonesia tidak bisa break the barrier negara maju pada saat puncak bonus demografi. Nah sekarang gimana supaya kita bisa masuk? Di mata kami Pak teknokrat, karena itu ngitungnya kan income per kapita ya. Kita butuh jalan, iya butuh sumber daya. Tapi kan objeknya orangnya Pak. Negara maju tuh income-nya 14.800. Orangnya 14.800 tuh harus sehat dan pintar. Kalau dia tidak sehat dan pintar tidak mungkin masuk. Itu sebabnya kesehatan dan pendidikan itu nggak boleh sampai miss dalam puncak bonus demografi ini. Nah sekarang pertanyaan berikutnya tugas saya, gimana mau sehat? Sehat itu Pak, ini yang mendasar di undang-undang ini sebenarnya. Yang kita bicarakan hanya satu dari 6 pilar saja yang rame ini. Untuk bikin sehat, paradigma yang berubah tadi ditanya perubahan paradigmanya adalah tugas Menteri Kesehatan di seluruh dunia. Itu namanya Menteri Kesehatan Pak. Bukan Menteri Kesakitan atau Menteri Kedokteran. Tugas Menteri Kesehatan menjaga masyarakatnya tetap sehat. Bukan hanya mengobati orang sakit. Waktu saya masuk Pak, 80% waktu saya, 80% saya itu mengobati orang sakit. Ini menjaga harus tetap sehat. Nah kita lakukan reform di 6 bidang. Puskesmasnya harus lebih lihat di rumah sakit, bidangnya apanya itu. Nah salah satu untuk menjaga orang sehat Pak, masalah utamanya itu mahal. Kesehatan itu mahal. Bapak kalau lihat kenaikan di seluruh dunia itu biayanya tinggi sekali. Nah cara supaya kita bisa murah adalah benar-benar memastikan dia jangan sampai sakit. Jadi daripada ngurusin orang dokter spesialis dia kena serangan jantung, pasang catheter, pasang ring, dia harusnya sejak sekarang harus rajin lari, makanya dijaga. Kalau darah tinggi minum obat, kalau gula minum obat. Jangan sampai dia kena serangan jantung, jangan sampai serangan ginjal. Nah untuk itu salah satu kenapa isu ini keluar, kita lakukan reform di 6 bidang. Di bidang layanan primernya, rumah sakitnya, pembiayaan kesehatan juga besar sekali. Tapi yang paling ramai adalah yang ini, masalah sumber daya. Kenapa kita rubah? Karena sumber daya kita kekurangan sekali. Kekurangan sekali. Itu sebabnya the biggest ever reform itu dilakukan sumber daya. Begitu kita dorong, disinilah konflik itu terjadi. Jadi kalau ditanya, apa sih latar belakangnya, apa yang mendasar? Kita harus Bapak Ibu 2035 lewat.
Kalau enggak dosa kita karena cuci kita. Dan Ya, nanti lewat itu tadi itu, ditambahkan di keterangan tertulis. kita tambahkan. Itu sebabnya kenapa kemudian kita melakukan reformasi ini, termasuk juga reformasi organisasi profesi untuk bisa mengejar ke arah sana. Dan saya bilang Pak, kalau kita menjadikan masyarakat kita sehat, tugasnya kita itu emang fokusnya masih ke sana. Pak Menteri, sedikit. Iya. Ini kan susah nih lawan orang perbankan ini. Enggak Pak. No. Gini, kalau Pak Menteri jelaskan argumentasi itu dengan detail, dengan kebutuhan. Pertanyaan saya kan dengan penjelasan Pak Menteri tadi, apakah reformasi institusi di bidang kesehatan itu dilakukan karena ada hasil studi yang mengatakan institusi yang ada selama ini itu tidak akan mendukung transformasi kesehatan ini. Pak Menteri bicara terus terang aja, nggak usah berbelok-belok juga Pak. Ini forumnya terbuka ini. Sampaikan aja. Makanya tadi saya minta tolong dong datanya yang membuktikan itu disampaikan ke kita begitu. Ini Pak Sekjen di sebelah itu sudah senyum-senyum itu. Gitu. Sampaikan aja Pak. Kalau di DPR Bapak mungkin kena marah, di sini Anda akan dimarahi kok. Jadi memang Pak, nanti saya janji saya akan sampaikan data-datanya semua yang ada hasil riset akademisnya kita ada. Mungkin satu lagi yang terakhir yang saya sampaikan Pak, bahwa memang banyak sekali pertanyaan ini multibar single bar. Itu tadi saya rasa juga itu selain asmabul tadinya ini single bar multibar. Pak, sebenarnya di tahun 2004 atau 2004 yang konsil itu ya 2004 ya. Saya merasa itu hebatnya teman-teman perumus undang-undang udah lakukan, Pak, supaya nggak ada perbedaan etik, nggak ada perbedaan standar pelayanan, profesi, orang masuk blacklist di satu bisa masuk ke yang lain, itu kan, itu justru harus satu kan pencatatannya. Nah itu dibikin yang namanya konsil, dulu namanya Konsil Kedokteran Indonesia, sekarang kita rubah namanya saja dirubah Konsil Kesehatan Indonesia, ini report langsung ke Presiden, Pak, hanya melalui saya. Nah, semua standar-standar itu dilakukan di konsil, Pak. Jadi nggak mungkin standar profesinya beda, nggak mungkin standar pelayanannya beda, nggak mungkin standar ininya beda. Justru dengan itu dilakukan di konsil, dan konsil itu report ke Presiden. Jadi apapun organisasi profesi yang menurut saya, kenapa saya ditanya, kenapa nggak di organisasi profesi saja? Pak, itu is to avoid conflict of interest. Organisasi profesi disusun oleh anggotanya, bertujuan mensejahterakan anggotanya. Nah, kalau keputusan dari konsil dan kolegium bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, interest masyarakat, pasti akan kalah, Pak. Dan itu yang kita lihat beberapa kali. Hemodialisa contohnya, saya bisa kasih contoh lebih banyak dari itu. Bahwa kompetensinya, demi anggota kita supaya lebih banyak, kita kurangin, yang bisa melakukan ini aja. Akibatnya kan masyarakat tidak terlayani. And masyarakat doesn't have a representative voice untuk bisa melakukan perlawanan itu karena tidak ada representasinya di konsil di bawah organisasi profesi. Ya, nanti ditambahkan. Itu nanti saya mau jelaskan. Ya. Jadi mohon maaf karena kepanjangan Pak, tapi ya, sebenarnya bagus sudah ada dialog walaupun singkat. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan. Anytime saya dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim, saya pasti datang dan. Ya, setiap sidang yang dipanggil kan menteri seharusnya. Tidak pernah. Menteri yang lain juga. Kami senang kalau Pak Menteri selalu bisa hadir, nanti bisa langsung dialog dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pihak terkait dengan dari pemohon juga, jadi bisa langsung direspon. Baik, jadi memang mudah kalau kalau multi nanti kemudian di-draft dengan mau konsil, mau kolegium. Tapi apakah semudah itu, Pak? Kalau sudah ekosektoral, yang namanya organisasi lebih dari satu, apakah gampang mengatur organisasi satu dengan lainnya itu kemudian satu pintu itu yang pekerjaan Pak Menteri apa enggak tambah berat nanti itu? Untuk outcome-nya itu menghasilkan satu standar berkaitan dengan nyawa orang itu masalahnya. Mungkin idealnya bisa, tapi faktualnya itu loh Pak. Nanti tolong kami diberikan skema-skema desainnya supaya kami teryakinkan dengan, meskipun kami juga sudah punya di putusan-putusan sebelumnya soal organisasi itu sudah ada pendirian, tapi kalau bagaimana disampaikan Pak
Prof. Saldi tadi, kalau pihak-pihak bisa meyakinkan kami dengan argumen-argumen yang konteksnya kekinian dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan, bisa saja kami kemudian bergeser. Itu Pak. Tapi kalau tidak, selama ini memang MK selalu konsisten dengan pendirian-pendirian sebelumnya. Nah, oleh karena itu hanya bapak-bapak semualah yang bisa mempengaruhi bagaimana hakim ini bisa kesetrum nanti kemudian bisa bergeser pendiriannya jika menginginkan itu. Baik, untuk persidangan pada perkara ini ditunda, dan untuk Pak Yudileri dan yang lain pihak terkait Pak Jajang sabar dulu untuk kesempatan memberikan keterangan dijadwalkan pada Kamis 19 Juni 2025 pukul 13.30. Agendanya mendengar keterangan pihak terkait Bapak Yudileri dan Pak Jajang dan kawan-kawan ya semuanya ya. Kemudian ahli pemohon ada Pak? Kita mengajukan ahli dan saksi yang mulia. Boleh masing-masing 2 ya? 3 dan 3 yang mulia. 2. Yang selebihnya tertulis. Terima kasih yang mulia. Ya. Nanti diajukan sekalian pada sidang tersebut Pak Joni, dengan catatan 2 hari sebelum persidangan keterangan dan CV ahli dan saksinya sudah diserahkan kepada mahkamah, termasuk juga akan mengajukan ahli dan saksi dari kampus supaya ada izin dari atasannya, dari dekannya. Izin yang mulia, apakah pada tanggal 19 Juni atau setelah itu yang mulia? 19. Tanggal 19. Jadi 19 nanti mendengar keterangan pihak terkait 2 pihak itu, kemudian memeriksa ahlinya Bapak, termasuk saksinya. Terima kasih yang mulia. Ya. Kemudian jika akan menghadirkan ahli melalui Zoom supaya menyiapkan juru sumpah dan perangkat sumpahnya secara mandiri. Baik, untuk sidang hari ini terima kasih. Dan para pihak supaya hadir tanpa kami panggil, termasuk Pak Menteri hadir ya Pak Menteri untuk sidang yang akan datang. Untuk hari ini terima kasih. Izin yang mulia. Apa Pak? Apakah kami bisa diperkenankan mengakses dokumen keterangan pemerintah dengan waktu yang sebenarnya kan sudah ada di risalah sidang Pak. Tapi kalau minta sepanjang itu boleh. Tapi kalau bukti-bukti nggak boleh ya Pak. Ya, terima kasih yang mulia.